Pada hari pertama Ara di sekolah baru, takdir seolah bercanda dengan menempatkan Ara duduk di sebelah siswa yang paling ditakuti sekelas. Namanya Raka. Wajahnya selalu muram, alis tebalnya hampir tidak pernah terangkat, dan tatapannya seolah bisa membekukan siapapun yang mendekat. Dengan penuh semangat, Ara menoleh ke arahnya dan memperkenalkan diri. "Halo, aku Ara, senang bertemu denganmu. Semoga kita bisa berteman ya." Raka hanya melirik sekilas, lalu mengembalikan pandangannya ke depan. "Berisik," gumamnya pelan, tapi cukup keras untuk Ara dengar. Ara langsung bungkam. Setelah bel pulang berbunyi, dua teman sekelas menghampiri Ara dengan ramah. Mereka mengajak mengobrol dan memberi banyak informasi tentang lingkungan sekolah. "Jauhi dia," bisik salah satu dari mereka. "Nilainya jelek, temperamennya lebih parah, dan dia sering bolos. Banyak masalah." Ara hanya mengangguk pelan. Saat itu, Ara memutuskan untuk tidak terlalu memikirkannya. Hingga suatu malam, saat Ara pulang dari les, Ara melihat Raka sedang bekerja paruh waktu di sebuah warung kecil. Beberapa pemuda sedang membuat onar, mengganggu pelanggan, dan meminta uang dengan nada mengancam. Tanpa pikir panjang, Ara maju ke depan dan mengusir mereka dengan tegas. Malam itu, Ara memutuskan untuk mengikutinya dari belakang sepanjang perjalanan pulang. Langkahnya berhenti tiba-tiba. Dia berbalik dan bertanya dengan suara rendah. "Kenapa mengikutiku?" Ara tersenyum gugup. "Ini juga rute pulangku kok." Dia jelas tidak percaya, tapi tidak berkata apa-apa lagi. Mereka berjalan dalam diam untuk beberapa waktu. Akhirnya, keberanian Ara muncul. "Kenapa kamu sering bolos kelas?" Raka diam cukup lama. Untuk pertama kalinya, sikap dinginnya sedikit retak. Suaranya pelan saat menjawab. "Ibu aku sakit parah. Biaya pengobatannya sangat mahal. Aku harus kerja di beberapa tempat supaya bisa membayar obat dan kebutuhan sehari-hari." Tiba-tiba, seorang pengendara sepeda melaju kencang dari arah berlawanan. Raka dengan sigap menarik tangan Ara ke samping, melindungi Ara dari tabrakan. Sesaat, tubuh mereka berdekatan. Begitu sadar, Ara langsung mundur dengan wajah panas. Raka juga terlihat kikuk, menggaruk tengkuknya pelan. "Pulanglah," katanya singkat sebelum berbalik pergi. Ara berdiri di tempat, melihat punggungnya yang lelah menghilang di balik kegelapan. Entah kenapa, senyum kecil muncul di bibir Ara. Keesokan harinya, seperti dugaan Ara, Raka absen lagi. Karena bosan di kelas yang ramai, Ara memutuskan masuk ke ruang piano yang sepi di lantai atas. Kenangan lama muncul saat jari Ara menyentuh tuts. Dulu ibu selalu menyuruh Ara berlatih dengan tegas. Tanpa sadar, Ara mulai memainkan sebuah lagu lembut yang dulu sering Ara mainkan. Tiba-tiba, dari sudut ruangan yang gelap, terdengar suara. Raka ternyata bersembunyi di sana, tertidur di atas meja. Musik Ara membangunkannya. Dia berjalan mendekat dengan langkah pelan, rambutnya acak-acakan. "Bagus," katanya singkat, tapi tulus. Itu pujian pertama yang pernah Ara dengar darinya. Saat melihatnya hendak berangkat kerja lagi, Ara refleks meraih lengannya. "Kamu nggak usah bolos terus, kembali ke kelas saja." Raka menatap Ara dalam-dalam. Raka langsung melepaskan tangan Ara. Matanya lelah tapi tegas. "Lalu siapa yang akan mencari nafkah untuk ibuku?"